Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mama Hahano Sureko Gamoto Kano Data episode ke-10. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk kenangin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode ini kita diperlihatkan Yume yang mendapat kabar dari ibunya bahwa ia hari ini tidak bisa pulang karena kereta yang dikendarainya dan juga suaminya sedang berhenti beroperasi sebab terdapat angin yang kencang. Lalu beberapa saat kemudian ketika Yume sedang membaca buku, ia dikejutkan dengan sosok yang tak asing baginya, yang ternyata sosok tersebut adalah kecoak. Seketika itu, dengan rasa ketakutan, Yume pun langsung pergi ke kamar Mizuto untuk meminta bantuan. Ada apa? Binatang itu muncul. Hah? Apakah yang kamu maksud itu ke... Stop, jangan sebut namanya. Lalu singkatnya, meski telah diberi semprotan pengusir serangga, saat ini Yume lebih memilih untuk tidur di kamar Mizuto karena ia yakin kecoak tersebut masih ada di kamar Yume. Hari pun semakin larut. Saat jam 3 pagi, kita diperlihatkan Mizuto yang sedang terbangun mencoba mengubah posisi tidurnya ke arah Yume. Dan secara kebetulan Yume yang sudah tidur juga mengarah ke arah Mizuto. Seketika itu Mizuto yang memandangi wajah Yume menjadi teringat dengan masa-masa saat ia masih berpacaran dengan Yume. Hari esok pun tiba. Saat ini, akhirnya orang tua Mizuto dan Yume telah pulang ke rumah. Setelah sebelumnya mereka tidak bisa pulang karena angin yang kencang. Lalu saat berada di ruang keluarga, kita diperlihatkan Yume yang mencoba mengejek Mizuto karena ternyata semalam Mizuto juga takut dengan kecoak. Ih, cowok kok takut kecoak? Ya, diiyain aja lah biar seneng. Seketika itu, orang tua Mizuto dan Yume yang ada di sana juga ikut menggoda Mizuto dan Yume yang terlihat seperti sepasang kekasih yang sudah cukup lama. Lalu, di sini ayah Mizuto mengatakan bahwa ia ingin mengajak seluruh keluarganya pulang kampung saat festival Obon. Di sini ayah Mizuto juga menyarankan untuk membawa pakaian renang. Karena di desa tersebut hanya terdapat sungai sebagai tempat hiburannya. Dan di sini ibu Yume pun menyarankan Yume untuk pergi membeli pakaian renang dengan ditemani Mizuto. Karena pakaian renang yang dimiliki Yume hanyalah pakaian renang sekolah. Awalnya Yume terlihat cukup keberatan dengan permintaan dari ibunya yang meminta Mizuto untuk menemaninya membeli pakaian renang. Namun pada akhirnya baik Mizuto dan Yume memutuskan untuk tetap pergi membeli pakaian renang atas saran dari ibu Yume. Lalu sebelum berangkat, karena Yume tidak mau terlihat seperti sedang berpacaran dengan Mizuto, Yume pun menyamarkan dirinya dengan mengenakan kacamata dan topi. Di sini Mizuto juga ikut mengenakan topi atas saran dari Yume. Lalu singkat cerita, sesampainya mereka di mall, akhirnya Yume telah mendapatkan pakaian renang yang cocok untuknya. Dan setelah itu, mereka pun kembali pulang bersama. Lalu, ketika mereka berada di sebuah gang, tiba-tiba mereka berdua pun menjadi teringat bahwa gang tersebut adalah tempat legend mereka saat mereka masih saling bermesraan. Lalu saat topi Yume terhempas angin, secara refleks Mizuto pun mencoba untuk meraih topi dari Yume. Namun tanpa disadari saat mencoba meraih topi dari Yume, ternyata saat ini membuat wajah Mizuto dan Yume saling berhadapan. Seketika itu mereka pun mulai teringat dengan masa-masa mereka saat sedang bermesraan di sana. Yume yang melihat momen tersebut pun perlahan mulai menutup matanya. Mau ngapain nih, Neng?
Namun di sini Mizuto malah mengetuk kepala Yume. Hari pun menjadi malam. Di sini kita diperlihatkan Yume dan Mizuto yang berada di ruang keluarga terlihat masih gugup saat sedang berbicara. Karena sebelumnya mereka masih terbayang dengan kejadian saat di gang tadi. Seketika itu, orang tua mereka yang melihat kedua anaknya terlihat saling gugup saat berbicara, malah menggoda Mizuto dan Yume yang terlihat seperti sepasang kekasih yang akan menikah. Yume yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa sangat malu, karena sebenarnya Yume sendiri masih memiliki perasaan terhadap Mizuto. Beberapa hari pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Higashira yang berkunjung ke rumah Mizuto dan Yume untuk menonton bersama sebuah film yang direkomendasikan oleh Higashira. Namun saat sedang menonton film tersebut, di sini sepertinya Yume terlihat gelisah karena ia melihat Higashira yang dengan santainya tidur-tiduran di pangkuan Mizuto. Tidak hanya itu, di sini Mizuto juga mengelus-ngelus kepala Higashira yang makin terlihat seperti sedang berpacaran. Lalu setelah film tersebut selesai, Higashira menanyakan kepada Mizuto tentang film tersebut. Dan menurut Mizuto, film tersebut secara keseluruhan lumayan bagus. Lalu setelah itu, Mizuto meminta Yume untuk mengambilkannya air minum. Dan di sini Yume memberi Mizuto minum dengan gelas milik Yume. Dan di sini Higashira yang melihat Mizuto minum menggunakan gelas milik Yume. Seketika itu Higashira mengira Mizuto dan Yume sedang kisu secara tak langsung. Namun di sini sepertinya reaksi Mizuto dan Yume terlihat biasa saja. Ya iyalah, mereka juga kan udah pernah melakukannya secara langsung. Lalu tak lama kemudian, di sini Mizuto mulai terlihat mengantuk. Awalnya Higashira menawarkan Mizuto untuk tidur di pangkuannya, karena sebelumnya Higashira juga tidur di pangkuan Mizuto. Namun karena saking ngantuknya, tiba-tiba Mizuto pun tertidur di pangkuan Yume. Lalu di sini awalnya Higashira berniat menjahili Mizuto dengan mengkisu Mizuto. Hah? Apa aku nggak salah dengar nih? Yap, mumpung sedang tidur, jadi nggak bakal ketahuan deh. Oi, di sini kan ada aku. Iya sih. Dan di sini Higashira juga menyatakan bahwa dirinya ingin mendapat kiss pertamanya dari Mizuto. Namun ia juga sadar bahwa hubungannya dengan Mizuto hanyalah sebatas teman. Maka dari itu hal tersebut tidak akan ia lakukan. Lalu tak lama kemudian Higashira pun pulang meninggalkan Mizuto yang masih tertidur di pangkuan Yume. Dan setelah Higashira pulang, di sini Yume mulai menyadari alasan Mizuto yang mencoba menahan diri saat bersamanya. Karena Mizuto ingin menjaga hubungan saudara dengan Yume. Meski sebenarnya dalam diri Mizuto masih memiliki keinginan untuk bermesraan dengan Yume. Hari pun menjadi malam. Saat Yume hendak tidur, di sini ibu Yume menghampiri Yume karena ingin menanyakan tentang hubungan Mizuto dengan Higashira. Karena ternyata selama liburan musim panas, Higashira sering mampir ke rumah mereka. Dan di sini Yume mengatakan bahwa hubungan Mizuto dan Higashira hanyalah sebatas teman. Namun di sini sepertinya ibu Yume masih penasaran dengan hubungan Mizuto dan Higashira. Karena meski Higashira telah ditolak Mizuto, mereka terlihat cukup akrab satu sama lain. Lalu di sini ibu Yume juga menyarankan Yume untuk mencari seorang pacar agar tidak kalah dari Mizuto. Namun di sini Yume mencoba mengalihkannya dengan mengatakan bahwa mendapatkan seorang pacar bukanlah ajang kompetisi. Lalu saat berada di kamar, Yume mulai merenungi perkataan ibunya yang menyuruhnya untuk mencari seorang pacar. Dan seketika itu Yume pun mulai merasa bahwa dirinya saat ini mulai berpaling dari Mizuto. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hahano Sureko ga Moto Kano Data episode ke-10 cukup sampai
sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.